about your new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver light. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Joyce Lipurba. Saya Christian Sihombing. Saya Widya Sari Purba. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu tentang rangkaian penyearah setengah gelombang dan juga penyearah gelombang penuh menggunakan 4 dioda. Baiklah, saya akan pertama akan memperkenalkan spesifikasi alat yang kami gunakan. Yang pertama, kami menggunakan dioda. Inilah bentuk dioda 1N4007. Fungsi dari dioda 1N4007 ini berfungsi untuk melewatkan arus listrik hanya dalam satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Dalam rangkaian penyarah setengah gelombang hanya 1 buah dioda yang digunakan. Tetapi untuk gelombang penuh digunakan 4 buah dioda. Ketika tegangan AC berbalik arah, sisi katoda lebih positif dari anoda atau bias balik. Dioda tidak akan mengantarkan arus sehingga setengah gelombang negatif dari AC akan diblokir dan tidak muncul pada luar. Yang kedua, sumber tegangan AC 12 volt, yaitu dari trafo. Sumber tegangan bisa berupa jalak-jalak, listrik AC, transformator sekunder, atau sumber AC lainnya. Sumber tegangan akan dihubungkan ke rangkaian penyearah setengah gelombang, di mana dioda akan menyerahkan setengah dari gelombang AC menjadi keluaran DC. Yang ketiga, transformator 12 volt. Digunakan jika tegangan AC dari sumber perlu diubah atau dinaikkan atau diturunkan agar sesuai dengan kebutuhan rangkaian atau beban. Dapat juga berfungsi sebagai isolasi antara rangkaian penyearah dengan sumber AC. Yang keempat, di sini kami menggunakan hambatan atau resistor yang bernilai 1 ohm. Komponen yang menerima keluaran arus searah DC yang dihasilkan oleh rangkaian penyarah. Nilai resistansi beban juga mempengaruhi besarnya arus DC yang mengalir melalui rangkaian setengah penyarah. Baiklah, ini adalah alat yang kami gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian setengah gelombang. Yang pertama, di sini ada beberapa komponen, yaitu ada sumber tegangan, trafo, dioda yang tipe 1N4007, kemudian resistor ya dengan nilai 1 kilo ohm. Kemudian ada osiloskop. Nah, cara kerjanya yang pertama sumber tegangan. Kemudian dari sumber tegangan masuk ke transformator. Kemudian transformator mengubah tegangan dari 220 volt menjadi 12 volt AC. Kemudian output dari transformator masuk ke dioda. Kemudian dioda mengubah arus AC menjadi arus DC dengan melepaskan setengah siklus positif dari arus AC. Kemudian masuk ke resistor. Di sini resistor sebagai beban. Kemudian setelah dari resistor kembali lagi ke siklus negatifnya. Kemudian untuk perhitungannya, yang pertama kita menghitung PP-nya, yaitu dengan rumus PRMS kali akar 2. Di sini tegangan yang kami buat 12 volt dikali akar 2, yaitu menjadi 16,97 volt. Kemudian kita mencari PP realnya, yaitu PP real dikurang P dioda. P dioda itu sekitar 0,7, yaitu 16,97 kurang 0,7, yaitu hasilnya 16,27. Kemudian untuk menghitung PDC-nya, di sini kita menggunakan rumus PP per jari-jari, yaitu 16,27 per jari-jari, yaitu 5,18 volt. Kemudian arus DC-nya atau IDC, yaitu dengan rumus PDC per R, yaitu 15,18 per 1000, sama dengan 15,18 miliampere. Kemudian untuk PRMS, kita menggunakan IP per 2, yaitu 16,27 per 2. Hasilnya 8,135 volt. Kemudian untuk PRMS, kita menggunakan rumus PRMS per R, yaitu 8,135 per 1000. Hasilnya 8,14 miliampere. Kemudian untuk efisiensinya, yaitu PDC per PAC, yaitu 0,406 per 1 kali 100, yaitu 40,6%. Untuk daya DC-nya, kita menggunakan rumus PDC kali IJC, yaitu 5,18 kali 0,05 sama dengan 26,8 miliwatt.
Untuk daya AC-nya, kita menggunakan rumus IRMS kali IRMS, yaitu 8,135 kali 0,00813, ini hasilnya menjadi 66,2 miliwatt. Untuk triple-nya, kita menggunakan rumus akar IRMS per VDC kuadrat kurang 1, yaitu akar 8,135 per 5,18 kuadrat kurang 1, yaitu 1,57. Untuk luas gelombang pada satu siklus, yaitu T sama dengan 1 per 2 kali frekuensi, yaitu 1 per 2 kali 50. Hasilnya menjadi 0,015. Luas VDC-nya yaitu VDC kali T, VDC kali waktu, yaitu 5,18 kali 0,01. Hasilnya 0,0518 volt per detik. Untuk parameter yang diketahui, IP-nya sama dengan 16,27 volt. Frekuensinya 50 Hz, waktunya 1 per frekuensi, yaitu 1 per 50. Hasilnya 0,025. Dengan W sama dengan 2 jari-jari. Rumus integral luas gelombangnya, luas dari V sama dengan Vp kali sin dengan satuan watt dari 0 sampai 1 per 2. Yaitu A sama dengan integral T per 2 sama dengan P kali sin dt. Di sini kita akan mencoba simulasinya. Gelombang yang berwarna kuning ini adalah atau channel A adalah output dari DC, dan yang kedua channel B adalah input dari AC. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyara gelombang penuh. Di sini kami menggunakan yang komponen pertama yaitu trafo step down dengan tegangan AC 12 volt, dan juga kami menggunakan transformator, juga ada dioda bridge, yang dimana kami memakai dioda jenis 1N4007. Di sini kami menggunakan 4 dioda. Lalu ada resistor dengan beban 1K ohm, dan juga frekuensi input dari tegangannya yaitu 50 Hz tegangan AC, lalu nanti di frekuensi outputnya DC-nya dikali 2 menjadi 100 Hz. Lalu saya akan menjelaskan cara kerjanya, yaitu rangkaian ini bekerja berdasarkan pengalihan jalur arus melalui dioda tergantung polaritas tegangan input. Saat siklus positif, arus mengalir melalui yang pertama yaitu dioda yang ini yang pertama, lalu masuk ke resistor, lalu masuk ke dioda yang kedua, lalu kembali lagi ke trafo atau transformatornya. Lalu untuk siklus yang negatif, yaitu dimulai dari dioda D3, yaitu dari sini, lalu masuk ke sini melalui resistor, lalu diteruskan ke masuk melalui D4, lanjut dan kembali ke trafo lagi. Lalu saya akan menunjukkan hasil osiloskopnya. Nah, di sini untuk gelombang yang berwarna biru, ini adalah hasil dari penyearah gelombang penuh, yaitu menyerapkan semua gelombang. Lalu yang untuk channel A atau yang warna kuning, ini adalah menunjukkan untuk sinyal AC-nya. Sinyal AC yaitu sinyal bolak-balik. Oke, kita masuk ke perhitungan. Yang pertama kita akan menghitung dari tegangan puncak dari trafonya, yaitu rumusnya VB sama dengan V RMA atau RMS dikali akar 2, sama dengan 12 dikali akar 2, karena tegangan dari trafonya yaitu 12 volt dikali akar 2 sama dengan 16,97 volt. Lalu yang kedua kita menghitung tegangan puncak aktual setelah penyearah atau V-real-nya. Nah, V-real dihitung yaitu
rumusnya VP dikurang dikurang 1,4 karena kita menggunakan untuk satu siklus yaitu menggunakan dua dioda menjadi 1,4. Hasilnya menjadi 15,57 volt. Lalu yang ketiga kita menghitung tegangan DC rata-rata atau VDC. Untuk menghitungnya yaitu kita menggunakan rumus VDC sama dengan 2V VP real dibagi V sama dengan 2 dikali 15,57 per V atau 3,14 menjadi ya, maka didapat hasil 9,91 volt. Lalu yang keempat kita menghitung arus DC atau IDC-nya, di mana rumusnya yaitu VDC per R. Tadi VDC-nya yaitu 15,57 dibagi R-nya kita menggunakan 1000 ohm. Jadi didapat hasil 9,91 ampere. Lalu yang kelima kita menghitung tegangan RMS output atau IRMS. IRMS dari outputnya yaitu VP real dibagi akar 2, yaitu 15,57 dibagi akar 2. Didapat hasil 11,01. Lalu yang keenam yaitu kita menghitung arus RMS output atau IRMS. Di mana rumusnya yaitu VRMS dibagi R. Yaitu VRMS-nya tadi yaitu 11,01 dibagi 1000 sama dengan 11,01 mA. Lalu yang ketujuh kita menghitung PDC-nya atau daya dari DC, di mana menghitung rumusnya yaitu VDC dikali IDC sama dengan 9,91 dikali 0,00991, hasilnya sekitar 0,0982 watt. Lalu yang ke-8 kita menghitung daya DC input atau VAC. VAC rumusnya yaitu VRMS dikali IRMS, yaitu 11,01 dikali 0,001 101. Hasilnya sekitar 0,1212 watt. Lalu yang ke-9 kita menghitung efisiensi penyearah, di mana untuk rumus efisiensi penyearah ini yaitu PDC dibagi PAC dikali 100%, yaitu 0,0982 dibagi 0,1212 dikali 100%. Hasilnya sekitar 81%. Lalu kita menghitung ripple faktornya, di mana untuk rumus ripple faktor yaitu akar VRMS per VDC pangkat 2 dikurang 1. Lalu kita substitusikan nilainya 11,01 per 9,91 per 2 dikurang 1, hasilnya sekitar 0,47. Lalu untuk yang terakhir kita akan menghitung tegangan output dari penyiar gelombang penuh, yaitu dapat dirumuskan sebagai VT sama dengan VP sin mutlak sin WT, dengan W sama dengan atau omega sama dengan 2 dikali V kali F, dan F-nya atau frekuensinya yaitu 50 Hz. Yang pertama yaitu integral satu periode 0 sampai T. A sama dengan integral T sampai 0 VT dt. Lalu didapat untuk integralnya yaitu 2 dikali integral T per 2 sampai 0. Yaitu integral VB sin WT dt. Lalu untuk tetanya yaitu WT sama dengan 2V FT. FT dt sama dengan d theta per 2 V dikali F. Lalu untuk A-nya yaitu 2 dikali integral V sampai 0 PP dikali sin theta dikali 1 per 2 V kali F d theta sama dengan
diturunkan lagi, yaitu VP per V akar V dikali F D theta dikali VP per V dikali T. Lalu integral V sampai 0. Sin dikali sin theta D theta. Lalu kita turunkan lagi rumusnya, yaitu VP per V dikali F minus cos theta, batasnya yaitu V sampai 0 sama dengan VP per V kali F, lalu untuk cos theta-nya tadi yaitu 1 tambah 1. Maka didapat hasil yaitu 2 dikali VP per 2 V dikali F dikali 2. Lalu untuk menghitung luas gelombang per periodenya yaitu 2 VP per V dikali F. Lalu kita hitung untuk luas dari gelombangnya, yaitu kita masukkan 2 dikali VP-nya tadi 15,57 per V dikali 50 atau F yaitu frekuensinya 50, di mana V-nya yaitu 3,14. Maka setelah perhitungan didapat hasil sekitar 0,198 V per second. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih.